Selamat malam semuanya, nama saya Kasno, NPM 1851028, jurusan Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Hari ini kita akan membahas tentang hukum acara peradilan agama, khususnya tahap-tahap atau proses-proses jika suatu gugatan itu sudah masuk ke pengadilan agama. Nah, biasanya penggugat dia mendaftarkan surat gugatan itu ke pengadilan agama, dia biasanya harus bayar dulu biaya panjarnya. Nah, kalau sudah dibayar atau perkaranya sudah didaftarkan di pengadilan agama, dia akan menunggu panggilan dari jurusita atau jurusita pengganti. Nah, biasanya pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti pada penggugat atau tergugat selambat-lambatnya 3 hari sebelum persidangan berjalan dan disampaikan ke alamat penggugat dan tergugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan. Nah, misalnya kalau surat gugatan itu dalam surat gugatan itu alamatnya tidak ditemukan, biasanya jurusita dan jurusita pengganti dia akan sampaikan ke kepala desa yang dimana para pihak itu bertempat tinggal. Nah, kalau misalnya para pihak sudah datang dan datang ke pengadilan agama, mereka perlu mendaftarkan diri di piket meja informasi untuk mengambil nomor antrian sambil menunggu sidang. Tahapan yang pertama adalah upaya perdamaian. Nah, dalam perkara perceraian, setiap sebelum dimulainya sidang, majelis hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara. Nah, upaya perdamaian ini bisa dilakukan dengan mediasi. Mediator bisa dipilih oleh hakim atau mereka para pihak menunjuk mediator tersendiri. Kalau misalnya mediator yang ditunjuk oleh hakim itu bebas biaya, sedangkan kalau misalnya mereka memilih mediator yang ada di luar yang ada sudah sertifikasi, mereka menanggung biaya itu sendiri. Nah, apabila perdamaian itu sudah terjadi, maka akan dibuatkan namanya akte perdamaian atau akte van vergelijk. Nah, akte perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama persis dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Nah, apabila tidak terjadi perdamaian dalam suatu mediasi, maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Nah, tahapan yang kedua adalah pembacaan surat gugatan penggugat. Nah, sebelum surat gugatan dibacakan, misalnya contoh dalam perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup dan tertutup untuk umum dan tidak dibuka. Beda halnya dengan perkara perdata. Nah, surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau juga bisa salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberi kesempatan kepada majelis hakim kepada tergugat untuk memberikan tanggapan atau jawabannya, biasa pihak penggugat dia mempunyai hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Nah, apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu, kemudian persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap yang ketiga adalah jawaban tergugat. Nah, setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang dengan hari berikutnya. Nah, jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau rekompensi, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Nah, tahap yang keempat adalah replik. Nah, setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat akan diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Tahap kelima setelah replik dari penggugat adalah duplik tergugat. Nah, setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat akan diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya.
Dalam tahap ini dapat diulangi-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini akan dilanjutkan oleh dengan acara pembuktian. Nah, tahap keenam adalah pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat akan diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Selanjutnya adalah kesimpulan para pihak. Nah, pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir atau kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangannya masing-masing. Nah, kesimpulan yang disampaikan ini dapat juga berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Tahap selanjutnya yaitu musyawarah majelis hakim. Rapat permusyawaratan majelis hakim itu bersifat rahasia. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dibuat dalam suatu putusan. Tahap selanjutnya yaitu putusan hakim. Setelah selesai permusyawaratan majelis hakim, maka sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini akan dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan itu diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Nah, kalau misalnya pada perkara cerai talak masih ada sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan ikrar talak dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kedua belah pihak akan dipanggil ke dalam menghadiri sidang tersebut untuk membacakan ikrar talak tersebut. Nah, sebelumnya bagaimana kalau kita mau mendaftarkan suatu perkara dengan menggunakan surat kuasa? Nah, pertama, biasanya pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat permohonan atau gugatan berikut surat kuasanya. Nah, surat kuasa itu ada dibagi dua jenis, yaitu pertama surat kuasa khusus atau surat kuasa insidentil. Nah, untuk kuasa hukum kepada hukum atau advokat itu biasa disebut surat kuasa khusus. Jadi pertama kita harus membawa surat kuasa yang sudah ditandatangani pemberi kuasa dan penerima kuasa dan melampirkan KTP advokatnya yang masih berlaku. Ketiga, melampirkan berita acara sumpah dan membayar PNBP Rp5.000. Nah, kalau untuk surat kuasa insidentil, calon pemberi kuasa dan penerima kuasa datang menghadap ke pengadilan agama, kemudian fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa. Yang ketiga, menandatangani surat kuasa insidentil di hadapan pejabat yang berwenang. Keempat, membuat surat permohonan untuk menjadi kuasa. Yang kelima, surat izin dari ketua pengadilan agama untuk beracara di pengadilan. Dan selanjutnya melampirkan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa mempunyai hubungan darah. Yang terakhir adalah membayar PNBP sebesar Rp5.000. Nah, tahap selanjutnya, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan tersebut minimal 2 rangkap untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugatnya. Nah, yang ketiga, petugas meja 1 memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Yang keempat adalah petugas meja yang pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar dalam rangkap 3. Yang kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayarnya. Keenam, pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar, membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar dan dalam surat gugatan atau permohonan.
Yang ketujuh, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Yang kedelapan, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dengan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian dan data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayarnya, seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Yang kesembilan, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar kepada pemegang kas. Yang ke-10, pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar dan menyerahkan kembali ke pihak berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Yang selanjutnya, pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat atau ke termohon ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar. Yang ke-12, petugas meja 2 mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Ke-13, petugas meja 2 menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Dan kemudian pendaftaran selesai.